Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke di bawah pusar ada apa? Ayo tebak. Mimin akan mencoba merubah kreator puisi menjadi kreator alur cerita. Tanpa basa-basi, sebelum matang, kita akan memasuki sebuah film yang berjudul Special ID yang dirilis pada tahun 2013 dan dimintangi oleh sahabat dekat saya yaitu si Donien. Kali ini kita akan mengubah namanya sesuai hakikat keluarganya menjadi Mr. Zilong. Di mana film ini akan menceritakan sebuah keadaan di Tiongkok yang sudah dikuasai oleh para gangster 80%, sampai para polisi tak berdaya untuk mengatasi para gangster tersebut, sehingga Mr. Zilong ditugaskan untuk menjadi mata-mata sekaligus menyamar sebagai gangster. Oke, setelah sampai ke bawah pusar, kita akan memasuki alur ceritanya. Milih tempat, duduk di pojokan, jauhi keramaian, pasang handset ketat-ketat, ketati celana dalam. Enjoy! Film akan dimulai memperlihatkan Mr. Zilong sebagai ketua gangster yang sedang bermain mahjong dengan beberapa ketua geng lainnya. Untuk bisa melepaskan anak buahnya yang melakukan kekacauan di wilayah mereka, maka Zilong mendapatkan tantangan bermain mahjong sampai bisa mengalahkan kepala gangster lainnya. Di sini, Zilong sudah merencanakan strateginya dengan sesekali mengintip jam tangannya, hingga akhirnya Mr. Zilong mampu mengalahkan semuanya dan dibebaskan anak buahnya. Tetapi ketika hendak keluar, langkah Zilong diputuskan, dan salah satu kepala gangster menantang Zilong untuk bertarung. Beberapa menit lamanya, kepala gangster tersebut terkalahkan dan dinyatakan gugur dalam berperang. Karena melihat saudaranya kalah, anggota gangster lainnya tak terima dan mencoba untuk membunuh Zilong, yang membuat Zilong harus melarikan diri dari tempat itu. Scene berpindah ke sebuah hutan di mana akan diadakan transaksi rahasia dokumen salah satu gangster. Namun, salah seorang di antara mereka yang bernama Sunny malah menipu dan berkhianat gangster lainnya. Keesokan harinya, Zilong kembali bertemu dengan petugas Zhang untuk mengundurkan diri dari tugas ini, dikarenakan pemimpin dan gangster di Tiongkok bernama Mok Xiong mulai mencurigainya. Akan tetapi petugas Zhang berjanji kepada Zilong akan mengembalikan posisinya sebagai polisi jika Zilong berhasil menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak buahnya yang bernama Sunny. Namun untuk itu, Zilong harus pergi ke Nanhai dan bekerja sama dengan kepolisian Cina. Keesokan paginya, Zilong telah sampai di Nanhai, kemudian bertemu dengan salah satu wanita cantik, sebut saja mantan saya, yang bernama Fang Jing. Fang Jing adalah salah satu polwan di Nanhai yang akan menjadi partner bersama Zilong untuk membereskan misi ini. Zilong juga akhirnya dipertemukan dengan kepala kepolisian Cina yang bernama Kapten Li untuk membicarakan mengenai rencana dan strategi mereka. Tapi Zilong bersikap angkuh dan tidak memperdulikan rencana Kapten Li karena Zilong memiliki rencana tersendiri untuk mengatasi kasus ini. Malam harinya, hujan membasahi bumi, namun Zilong pergi ke sebuah restoran di mana tempat ia akan bertemu dengan Sunny. Di sini, Sunny telah mengetahui kedatangan Zilong adalah perintah dari Mok Xiong. Namun, di dalam pertemuan itu, salah satu anak buah Sunny tertembak oleh seseorang misterius. Karena kematian anak buah Sunny, langsung menuduh Zilong sebagai pelakunya dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Zilong. Dan untungnya, polwan si gadis cantik bernama Fang Jing datang membantu Zilong. Alhasil, Sunny ditangkap bersama anak buahnya. Kemudian scene berganti di salah satu ruangan di mana Zilong sedang bertengkar dengan Fang Jing karena Zilong mencurigai si pembunuh misterius itu adalah rencana dari Fang Jing. Keesokan harinya, Mok Xiong mengundang Sunny dan Zilong agar datang ke tempatnya. Tujuannya, Mok Xiong mengundang mereka berdua adalah untuk meluruskan kejadian kemarin, bahwasanya hal itu bukanlah perbuatan dari Zilong, melainkan perbuatan orang lain yang bernama Dao Feng. Dalam perbincangan, Mok Xiong memberikan alamat Dao Feng kepada Zilong dan menyuruhnya menyelidiki masalah ini. Ternyata di belakang mereka berdua, Mok Xiong adalah dalangnya yang menyuruh Dao Feng untuk membunuh Sunny dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya karena Sunny telah mengambil dokumen rahasia miliknya. Sesampainya di kosan, Zilong memberitahu tempat tinggal Dao Feng kepada Fang Jing. Dengan segera Fang Jing beserta para kepolisian yang lain pergi untuk menangkap Dao Feng.
dan menyuruh Zilong agar tak ikut dalam operasi ini untuk menutupi kenyamarannya selama ini. Scene berpindah pada Dao Feng yang telah mengetahui kedatangan para polisi untuk operasi penangkapannya. Zilong yang tak mematuhi perintah polwan cantik ikut pergi ke tempat itu dan memberitahu Fang Jing bahwa Dong Feng telah mengawasi mereka. Karena situasi yang sangat terdesak, Dong Feng langsung melarikan diri meskipun tertusuk timah panas oleh Fang Jing. Kemudian Fang Jing mengejar Dao Feng sampai ke sebuah gudang di mana Zilong yang ingin menyelamatkan Fang Jing malah dijadikan sandera oleh Dao Feng. Untungnya tembakan Fang Jing tidak melesat hingga membuat Dao Feng tewas di tempat itu. Scene berpindah di mana Zilong dan Fang Jing sedang menyesali perbuatan itu karena meskipun ia seorang penembak yang handal, tapi itu pertama kalinya Fang Jing membunuh orang. Namun di sini Zilong memberikannya motivasi yang membuatnya menjadi bersemangat lagi. Keesokan harinya, Zilong kembali menemui Sunny dan mengajaknya untuk bergabung bersama Sunny karena Sunny berambisi untuk menjadi pimpinan kepala gangster lainnya. Sunny juga menunjukkan data rahasia para gangster yang ia curi untuk mendapatkan uang tebusan dari Mao Xiong dan meminta Zilong untuk mengambilnya besok jika Zilong mau bergabung dengannya. Keesokan harinya, Zilong bersama Fang Jing dan bersama kepolisian lainnya datang ke tempat Sunny. Namun Zilong telah mengetahui bahwa selama ini penyamarannya telah diketahui. Kemudian Fang Jing menyuruhnya untuk tidak melakukan apa-apa. Setelah itu, Fang Jing mendatangi Mok Xiong. Mok Xiong jelaskan bahwa dari awal sudah mengetahui siapa Zilong sebenarnya. Namun karena ingin memanfaatkan Zilong, Mok Xiong masih menyimpan rahasia itu. Fang Jing yang kesal langsung mengeluarkan fatality-nya kepada Mok Xiong. Akan tetapi itu hanyalah tipu muslihat agar para polisi bisa menangkap Mok Xiong. Scene berganti pada Zilong yang tiba-tiba mengingat perkataan Sunny yang akan menghabisi keluarganya jika Sunny mendapatkan kesalahan dari diri Zilong. Dengan ulti tiganya, Zilong langsung berlari ke rumahnya, yang mana kala itu sang ibu sedang dihajar habis-habisan oleh Sunny, yang ternyata telah mengetahui penyamaran dari anaknya itu. Hingga akhirnya Zilong sampai di rumah, keadaan rumahnya sudah hancur hambur, dan Zilong melihat sang ibu tergeletak dalam kondisi babak telur. Zilong langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah itu Zilong yang sedang emosional bergegas pergi ke tempat Sunny, yang mana pada saat itu Sunny sedang menghajar Ferry yang sudah mengkhianati Sunny dengan mencuri uangnya. Dengan tiba-tiba, Zilong menghantamkan mobilnya kepada Sunny. Namun di sini Sunny berhasil kabur dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Di sisi lain, Fang Jing yang mengetahui Zilong mengejar Sunny berhasil melompat ke atas mobilnya dan terjadilah perkelahian antara Fang Jing dan Sunny di dalam mobilnya. Namun sayangnya, Fang Jing terhempas jatuh dari mobilnya. Singkat cerita, Zilong dan Sunny berhenti di jalan yang terputus dan berkelahi di tempat itu. Dengan fatality ulti satunya Sunny, Zilong terhempas jatuh. Namun dengan kuatnya, Zilong masih mampu melawan Sunny dengan beberapa item yang ia miliki. Beberapa menit duel terjadi, akhirnya Zilong berhasil mengalahkan Sunny, dan Fang Jing dan para kepolisian lainnya pun sampai. Hingga misi yang selama ini Zilong jalani akhirnya selesai. Setelah kejadian itu, Zilong dan Fang Jing saling berdekatan dan film pun tamat dengan ending yang sangat mencurigakan. Film ini menceritakan kejadian Tiongkok yang pada masa itu dipenuhi oleh para gangster. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah bekerja keras, jangan malas-malas, jauhi dendam dalam hati, dan jangan lupa gunakan ulti. Saya Brother Kita dan kru lainnya undur diri. Enjoy!